Rahmat Hidayat Jati yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat fraksi PKB, mengatakan ia tengah menggodok usulan 5 provinsi baru dan tidak lagi menggunakan nama Jawa Barat. Namun yang membuat banyak netizen geram bukan masalah rencana tersebut, tapi di sela-sela perbincangannya dengan Ono Surono, mereka sempat membawa nama KDM untuk bahan candaan mereka. KDM gubernur mana berarti? Inilah sosok wakil rakyat yang sedang mengidap gangguan jiwa. Sampai-sampai mereka lupa bahwa Jawa Barat hari ini dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias KDM alias Bapak Aing. Inilah sosok wakil rakyat yang gagal move on, sehingga perilaku mereka seperti orang yang sedang mengidap gangguan jiwa. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsi kini semakin ramai dihujat dan dikecam serta dikomentarin oleh netizen, entah itu dari warga masyarakat Jawa Barat itu sendiri maupun dari masyarakat non Jawa Barat. Keviralan bahwa Jawa Barat akan diusungkan menjadi 5 provinsi ini datang dari sebuah cuplikan video perbincangan antara kader PDI Perjuangan dan kader PKB, yang keduanya ini adalah wakil rakyat. Saya secara pribadi menilai bahwa kedua orang ini sedang mengidap gangguan jiwa. Mereka sedang stres, mereka sedang frustrasi, mereka sedang panik, sehingga kelakuan mereka mau menunjukkan seperti orang yang ngidap gangguan jiwa. Jujur, saya tidak mengerti apa motif dari kedua orang ini yang adalah wakil rakyat bahwa Jawa Barat harus mekar menjadi 5 provinsi. Dan yang lebih lucunya lagi, sekaligus sebagai pembuktian bahwa kedua orang ini sedang mengidap gangguan jiwa ketika mereka lupa nama dari Provinsi Jawa Barat itu sendiri yang hari ini dipimpin oleh pemimpin yang berani, oleh pemimpin yang tegas, oleh pemimpin yang merakyat yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu. Saya secara pribadi pun pada akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa kedua orang ini adalah sosok-sosok wakil rakyat yang hari ini sedang mengadu domba, yang hari ini sedang memprovokasi agar masyarakat Jawa Barat bisa menolak kebijakan-kebijakan ataupun gebrakan-gebrakan serta gagasan-gagasan berlian yang lahir dari seorang putra Sunda yang hari ini menjadi gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu. Kita ketahui bersama-sama bahwa partai PKB dan PDI Perjuangan merupakan partai-partai politik yang selama ini selalu menolak, yang selama ini selalu mengkritik, yang selama ini selalu memprotes kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang pro terhadap masyarakat Jawa Barat. Aksi protes ataupun penolakan yang disuarakan oleh para wakil rakyat ini sesungguhnya mau menunjukkan kepada kita masyarakat Indonesia maupun masyarakat Jawa Barat terlebih khususnya bahwa mereka sedang panik. Mereka merasa bahwa zona nyaman mereka sudah tidak ada lagi. Dan sosok wakil rakyat seperti ini merupakan sosok wakil rakyat yang munafik, sosok wakil rakyat yang bejat, sosok wakil rakyat yang tidak bermartabat, di mana mereka dipercayakan oleh masyarakat Jawa Barat
untuk menyambung aspirasi ataupun segala persoalan dari masyarakat Jawa Barat. Tetapi pada akhirnya mereka menunjukkan kepada kita tentang penyakit yang ngidap dalam diri mereka, yakni gangguan jiwa itu. Sangat disayangkan ketika masyarakat Jawa Barat harus memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang mengidap gangguan jiwa ini. Mari kita simak bersama-sama komentar dari masyarakat Jawa Barat yang menanggapi bahwa Jawa Barat akan mekar menjadi 5 provinsi itu. Inilah komentar-komentar yang harus kita simak bersama-sama untuk kita pahami perilaku dari kedua orang yang sedang mengidap gangguan jiwa ini. Mari kita simak bersama-sama. Lima provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke komisi 1 Tunggu, ini maksudnya gimana sih? Ini bercanda atau serius sih? Masa provinsi Jawa Barat mau dipecah menjadi 5 provinsi? Kalau menjadi 2 provinsi ya masih masuk akal lah gitu. Kan di sisi lain ini lagi ada efisiensi anggaran. Terus sekarang malah mau memecah Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Ya otomatis nambah lah, bukan efisiensi. Kan nanti ada gubernur, ada anggota DPRD yang baru. Itu kan harus digaji semua. Emang itu mau gratis semuanya itu pejabat? Mana ada pejabat yang mau gratis kerja nggak dibayar? Kan nggak ada. Nggak ngerti, ini bercanda kayaknya ya. Bercanda bukan sih? Coba yang, aduh, ini ngerti ya. Terlalu luas atau gimana sih sehingga harus sampai 5? Saya masih Pak Gubernur, Pak KDM, Gubernur mana berarti? Lagi dan lagi si kucing garong hutan rimba ini tuh. Orang mah kalau udah fokus kerja, fokus aja lu kerja. Ngebahas terkait pemekaran 5 provinsi tuh, wacana-wacana itu tuh ya. Kenapa ujung-ujungnya tuh harus selalu nyolek yang namanya Deddy Mulyadi, yang namanya KDM? Ngapa sih lu, udah bikin video begini-begini tuh kan, ujung-ujungnya mah nyolek KDM. Ngapa segitunya lu? Udah kayak musuh bebuyutan, udah kayak apa aja gitu sama Deddy Mulyadi tuh. Ngapa sih lu, kucing garong, Makanya hati itu bersihin, pikiran tuh bersihin ya. Lu kalau kagak nyolek KDM, kagak naik gitu piti lu, kagak rame gitu. Ih, aneh gua mah sama nih satu orang. Udah gitu tuh yang pada di situ, yang pada ngebahas-bahas terkait wacana 5 provinsi pemekaran dari Jawa Barat. Gua mah bingung ya. Lu pada tuh pasti itu tuh kan gelar-gelarnya itu di belakang nama lu itu bergelar banyak lah gitu ya. Orang-orang bergelar gitu. Tapi sayang, kenapa makin kesini makin kelihatan pada oon-oon ya? Makin kesini makin kelihatan kayak pada bocil, kayak pada main-main. Lu itu wakil rakyat. Wakil rakyat, lu kerja yang benar buat rakyat ya. Selagi ada pemimpin yang kerja untuk rakyat, malah kagak lu dukung. Ngaku doang lu ngomong perwakilan rakyat, lu ngeduduk di atas kursi empuk dengan ruangan megah adem ayam kayak begitu lu. Ngomong doang lu, ngaku-ngaku wakil rakyat lu, giran ada pemerintah, pemimpin yang bagus untuk rakyat, malah dimusuhin, malah disenggol-senggol, malah dicari-cari perkaranya, dicari-cari masalah, kagak ada masalah, dicari-cari masalah. Heran gua sama modelan lu pada ya. Wakil rakyat, lu kagak usah mengatasnamakan wakil rakyat deh. Kalau mau pada kayak begitu, tibang duduk di ruangan-ruangan dengan AC dan kursi-kursi empuk, lu mengatasnamakan jangan wakil rakyat, wakil keluarga aja udah lu, wakil keluarga lu ya. Soalnya apa, kerja untuk rakyat juga kagak ada lu pada lu tibang cuma nyindir-nyindir doang, tibang cuma nyolek-nyolek doang, tibang cuma ngata-ngatain doang sama pemimpin. Alah gua mah malu-maluin Jawa Barat lu, beneran sumpah. Gua sebagai warga Jawa Barat malu memiliki wakil rakyat modelan kayak lu pada. Kelihatan banget oon-oonnya, bukan malah kelihatan pinter. Aduh, nanti kita akan launching, kita Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, Gubernur mana berarti? Yang benar aja. Apa kalian serius anggota DPRD akan membahas pemekaran Jawa Barat menjadi 5 provinsi? Kalau begitu, bubar dong Jawa Barat. Lalu
Siapa yang untung? Ya kalian, para anggota DPRD Provinsi. Kenapa wacana ini nggak ada di masa Kang Aher, Kang Emil? Ya, karena waktu itu kalian nyaman duduk di kursi dengan menjual kompromi. Sekarang kalian tidak nyaman, dana rapat nyaris nggak ada, dana hotel dipersempit, nggak bisa lagi nyalo di dana hibah. Lalu, kalian takut-takuti KDM dengan membubarkan Jawa Barat dengan dalih pemekaran. Sebejat itu kalian. Kami warga Jawa Barat tidak butuh 5 provinsi baru untuk merasa dilayani. Kami hanya butuh satu hal, pemimpin yang benar-benar turun tangan. Hari ini, ada yang sibuk menggambar peta baru, seolah-olah masalah kita selesai hanya dengan membagi-bagi wilayah. Padahal, kami tahu, yang kami butuhkan bukan garis batas baru, tapi kehadiran nyata dari pemimpin yang tidak takut kotor memungut sampah di sungai. Kami tidak ingin gubernur baru di 5 provinsi. Kalau semua ini hanya bicara anggaran, jabatan, dan proyek, kami lebih memilih satu gubernur yang mampu melarang budaya pemborosan, yang berani melawan sistem pungli, dan yang lebih dulu memikirkan rakyat sebelum partainya. Jika wacana pemekaran ini lahir dari kekecewaan, maka kami lebih kecewa pada mereka yang lebih sibuk membelah Jawa Barat daripada menyatukan niat untuk menyelesaikan hutang BPJS atau pendidikan rakyat. Jawa Barat hari ini bukan sempurna, tapi ia tidak butuh dipecah. Ia hanya butuh diteruskan oleh pemimpin sekelas KDM, bukan dihancurkan oleh ego dan ambisi politik lokal. Kami mencintai Jawa Barat seperti apa adanya. Kami mencintai pemimpin yang mengubahnya, bukan memecah-mecahkannya. Salam hormat, Sampurasun. Pemirsa sekalian, dari komentar masyarakat Jawa Barat yang kita simak dalam cuplikan video tadi, membuktikan kepada kita bahwa masyarakat itu ternyata jauh lebih cerdas. Masyarakat itu ternyata jauh lebih kritis daripada wakil rakyat yang pola pikirnya bejat, daripada wakil rakyat yang pola pikirnya dangkal, seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Ono Surono bersama rekannya. Kalau orang yang berpikir waras, pasti dia akan memikirkan banyak hal sebelum dia bersuara. Misalnya isu tentang pemekaran Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan? Apakah keuangan daerah mampu untuk memberikan gaji kepada semua ke-5 provinsi seandainya kalau itu pun jadi? Karena di setiap provinsi pastinya ada bupatinya, ada gubernurnya, ada wagubnya, ada wali kotanya, ada lurahnya, ada desanya, dan lain sebagainya. Mampukah masyarakat Jawa Barat menafkahi atau memberi upah kepada para pejabat itu seandainya kalau Jawa Barat mekar menjadi 5 provinsi? Tetapi ya begitulah narasi yang datang dari orang-orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Jadi kita harus mengerti dan kita harus pahami. Wakil rakyat yang kita simak dalam cuplikan video tadi, Ono Surono bersama rekannya, di mata saya yang rakyat jelata bahwa inilah wakil rakyat yang tolol, wakil rakyat yang blow on, wakil rakyat yang sedang mengidap gangguan jiwa. Fix ya, kedua orang ini adalah sosok-sosok wakil rakyat yang sedang mengidap gangguan jiwa, sehingga mereka berbicara seenak jidat dan semanis udel mereka, sehingga mereka lupa bahwa mereka itu ternyata adalah wakil rakyat, ternyata adalah anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, yang dipercayakan oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat. Tetapi dari cuplikan dan komentar netizen, kita jadinya paham bahwa PDI Perjuangan dan PKB yang ada di Provinsi Jawa Barat benar-benar menjadi partai politik yang tidak berguna. Benar-benar menjadi partai politik yang tidak berbobot. Sehingga gaungan suara
bahwa partai-partai politik yang selalu bertentangan dengan Kang Deddy Mulyadi, yang selalu menolak kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang berpihak kepada rakyat, pada akhirnya harus kita nyungsepkan. Jujur, saya merasa terkejut ketika ada wakil rakyat yang ternyata punya pola pikir dangkal, yang ternyata punya penyakit gangguan jiwa, tetapi sayang sudah terlanjur dipilih oleh rakyat. Sehingga hari ini mereka benar-benar menikmati uang gaji dan tunjangan serta fasilitas lain yang diperuntukkan kepada wakil rakyat itu, tanpa pernah mempersembahkan aksi kerja nyata kepada masyarakat Jawa Barat. Yang mereka lakukan hanya memprovokasi, hanya mengadu domba, dan membuat berita-berita hoax, serta membuat kegaduhan di Provinsi Jawa Barat dengan berbagai macam usulan yang tidak masuk di logika akal sehat kita, yang tidak masuk dalam pikiran sehat kita. Tetapi kalau mereka ini ditempatkan di rumah sakit jiwa, saya sangat yakin dan percaya bahwa gagasan mereka ini pasti akan diapresiasi, pasti akan disambut baik oleh para pasien sakit jiwa yang lainnya. Pemirsa sekalian, saya hanya mau katakan bahwa mari kita selalu berpihak dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat. Jangan kita mengikuti manusia-manusia yang pola pikirnya dajal, manusia-manusia yang lagi sakit hati, manusia-manusia yang sedang mengalami gangguan jiwa, seperti kedua orang tadi. Itu adalah bukti nyata bahwa mereka sedang mengidap gangguan jiwa, bahwa mereka sedang sakit hati, sehingga mereka lupa diri, sehingga mereka tidak tahu diri, sehingga pada akhirnya mereka lupa bahwa di Jawa Barat hari ini ada seorang pemimpin yang bernama Kang Deddy Mulyadi. Bahkan yang lebih sadis, mereka seolah-olah mau menghilangkan Jawa Barat dengan mewujudkan 5 provinsi baru yang dicanangkan oleh orang-orang yang sedang mengidap gangguan jiwa ini. Pemirsa, mari kita simak lagi cuplikan video di sesi terakhir ini. Ada yang emang ono eta Jawa Barat yang dibagi-bagi jadi sabaraha provinsi 5 apa 4 aya Bandung Raya, ada Pakuan yang sebagainya, mun asa bangga eta mah ono. Urang mah mangono orang Sundanya mau bisa dipecah belah ku dibagi-bagi jadi sabaraha provinsi. Kate gubernur teh aya Mang Odang, Mang Iding, Mang Adung, Mang Dadang, Mang Dudung. Terus kieu kalah kuana teh sarua jeung KDM kabeh gitu kan. Riweuh Mang Ono urusna ge riweuh mode Mang Ono. Jadi loba musuhna meureun. Jeung pembagian provinsi teh teu sagawaya kitu. Eta nu pemekaranna Bandung Raya kumaha? Aya maju. Kitu we. Pangandaran ripuh misah ti Ciamis tah. Sugan teh bakal alus itunya. Jadi pemekaran teh belum tentu bagus. Catat Mangono masuk aplikasi rieun. KDM aya 5 engke. Keuh ieu Mang Ono ieu ambisi pisan hayang jadi gubernurna, katingali pisan sampai ka ngusulkeun untuk pemekaran provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Tah videona tah. Jangan Timur. Jangan Timur. Yang Terus kedua Bandung Raya. Bandung Raya. Yang Terus ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya. Yang Terus keempat Pantura. Pantura. Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Ada 5 usulan untuk pemekaran provinsi baru di Jawa Barat. Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, Gubernur mana berarti? Pak KDM, Gubernur mana berarti? Jeung eta tadi tukangeunana nyenggol-nyenggol KDM masih kena can puas merenya nyerang ti sisi, ti gigir, ti hareup, ti tukang, bahkan baser-baser ge teu mampu meureunnya Mang Ono nya. Kulantaran siga nama meureun ieu nya meureun darna hibahna dikurangan. Jadi
dana ke pemasukan anak jadi kurang merenya. Salam waras ti warga Jawa Barat Mang Ono. Nanti Bapak Aing jadi gubernur mana dong? Ada baik ini DPRD Jawa Barat kemarin mengalokasikan anggaran untuk studi banding ke Bali. Gede banget tuh. Sekarang menginginkan Jawa Barat dibagi menjadi 5 provinsi. Sunda Pakuan, Sunda Taruma, Sunda Caruban, Sunda Galuh, Sunda apa lagi itu satu lagi. Sebenarnya para anggota dewan yang terhormat ini memikirkan kesejahteraan rakyat kagak sih? Gimana caranya menjadikan Jawa Barat lebih istimewa? Kok malah memikirkan hal-hal yang menurut saya itu tidak urgent gitu. Sekarang masyarakat itu butuh peran kalian untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera, ekonomi lebih tertata. Aduh, otot. Pusing, Harus sudah lunas. Ini komite yang meminta. Komite sekolah. Ini kenapa komite sekolah tidak ditindak ya oleh gubernur ya? Cigana lamun aya nu gelo modal di tengah jalan kudu gubernur maresihannya. Lain kitu konsepna Mang Ono, tapi Dedi Mulyadi turun ka jalan, turun ka gorong-gorong, turun ka masyarakat eta nyontoan. Ditinggali dina konten ku masyarakat jeung pejabat teh supaya pejabat di daerah-daerah lain khususna di Provinsi Jawa Barat, kabupaten, kota milu sarua jeung manehna cekatan. Nya, aya masyarakat anu membutuhkan datang, aya masyarakat anu komplain didatangan, aya masyarakat anu butuh pertolongan ditulungan Mang Ono gitu. Lila kalilaan Mang Ono ku saya dicukuran gaya, dikirim ke barak militer. Barak militernya lain barak militer di Indonesia, barak militer Israel. Cenah mulungan urut pelor gara Mang. Sok Mang sing kararompak Mang, geus waktuna kompak. Hiji memang kompak Jawa Barat pasti maju. Seorang pemimpin mengeksploitasi ya, hal-hal yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulu sarmur baraya sakota wargi sanagri urang tepang di sareng sajagat balantrahnya dina waktos ayeuna dina acara kongres ngawangkong teu beres-beres di warung kopi. Alhamdulillah mudah-mudahan dina dinten ayeuna urang dipasihan kesehatan jasmani kapitul rohani tur aya dina ridho rahmat Allah teluput dina ricinan wageung. Ieu perkawisna dinten ayeuna Mang Ono deui netizen anu mana cenahnya sapintas tina piti anu neme urang dibacakeun saalir. Saur Mang Ono cenahnya zaman dulu, zaman Orde Baru, bila ada yang kritis terhadap pemimpin, pasti cenanya dipanggil abri jeung polisi, diintervensi, disuruh diam, diancam. Nah, sekarang berbeda cenanya, siapapun yang kritis dibikin konten, dibully habis-habisan di medsos yang ujung-ujungnya adalah mentalna drop. Nah, dan ini tidak baik untuk anak-anak remaja, baik orang dewasa. Jadi jangan ada lagi pemberangusan terhadap hal-hal yang kritis. Gitu. Di Jawa Barat ya jangan ada lagi seorang pemimpin yang mengeksploitasi terkait orang yang kritis terhadap dirinya. Ari Mang Ono tikah mari tengan sulit ati belang bayah iri dengki wehnya. Eta yakin memberi kuliah terhadap para mahasiswa tanya dina video. Mang Ono sudah membangun asumsi yang salah terhadap pemimpin urang Bapak Aing. Statement nate selalu membikin gaduh. Walaupun bahasa Mang Ono itu lembut, lemes, nada tonna rendah, tapi eta Mang Ono geus menjurus kasaha ka pamimpin. Saha pamimpin ayeuna? Berarti Bapak Aing. Tinggal gerah video nanya netizen. Sampai kakituna Mang Ono sampai hari ini padahal sudah ketemu jeung Bapak Aing tapi masih kena boga hate julid. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari masyarakat Jawa Barat dalam menanggapi si Ono Surono dan rekannya yang mengeluarkan wacana bahwa Jawa Barat harus mekar menjadi 5 provinsi itu. Cuplikan-cuplikan video yang kita simak bersama-sama ini sesungguhnya mau membuktikan kepada kita bahwa masyarakat hari ini sudah sangat kritis. Masyarakat hari ini sudah sangat melek dalam dunia politik. Sehingga buat kalian yang adalah wakil rakyat, tolong kerjalah dengan hati nurani.
kalian dipercayakan oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat, dan saat sekarang kalian harus mampu untuk menunjukkan aksi kerja nyata kepada rakyat. Jangan seperti orang yang sedang mengidap gangguan jiwa seperti si Ono Surono dan rekannya itu. Kita hari ini hidup di era media sosial. Segala tutur kata kita pastinya akan selalu dievaluasi, pastinya akan selalu dikritisi, pastinya akan selalu dinilai oleh rakyat kita sendiri. Hal yang disampaikan oleh Ono Surono, entah itu maksudnya candaan ataupun serius, tetapi saya secara pribadi mau katakan bahwa ini adalah narasi yang datang dari orang-orang yang sedang mengidap gangguan jiwa, dari orang-orang yang sedang sakit hati, dari orang-orang yang gagal move on, dari orang-orang yang pola pikirnya tolol, dari orang-orang yang tidak mampu untuk berpikir secara waras. Itu adalah kesimpulan dari saya yang rakyat jelata ketika saya menyimak statement yang diungkapkan oleh si Ono Surono bersama rekannya yang mewacanakan bahwa Jawa Barat harus mekar menjadi 5 provinsi itu. Dan yang lebih konyolnya lagi, ketika dia lupa bahwa hari ini ada yang namanya Provinsi Jawa Barat dan gubernurnya adalah Kang Deddy Mulyadi. Sehingga tadi dengan penuh kesongongannya dia mengatakan bahwa lalu KDM menjadi gubernur di mana? Pemirsa, semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa ini bisa mengetuk pintu hati kita semua dan bisa menyadarkan kita, dan terlebih khusus kepada masyarakat Jawa Barat, bahwa kalian seringkali saya katakan menjadi garda terdepan untuk mendukung segala kebijakan dan program kerja dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat itu. Kalian yang adalah masyarakat Jawa Barat juga jangan mudah dihasut, juga jangan mudah terprovokasi dengan wakil rakyat yang hari ini sedang mengidap gangguan jiwa, yang sedang stres, yang sedang panik, yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang pro terhadap rakyat Jawa Barat. Kalian rakyat Jawa Barat harus berani, harus bersuara lantang melawan wakil rakyat ataupun kaum elit lainnya yang tidak mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang pro terhadap rakyat. Kalian punya hak karena para wakil rakyat itu dibayar dengan menggunakan uang rakyat, bukan uang yang keluar dari nenek moyangnya mereka, bukan uang yang keluar dari partai politiknya mereka, tetapi mereka digaji, mereka dinafkahi oleh kita yang adalah rakyat. Dengan demikian, sebagai rakyat, kalau kita mencintai bahwa daerah kita harus maju, kalau kita menginginkan bahwa daerah atau provinsi kita harus berkembang, maka kita sebagai rakyat harus tetap berani, harus tetap menyuarakan kebenaran dengan tetap mengedepankan asas-asas keadilan dan selalu pro terhadap kebijakan ataupun program kerja dari pemerintah yang mau mensejahterakan rakyatnya. Semoga saja komentar saya ini bisa mengedukasi, bisa memotivasi, dan bisa menyadarkan saudara dan saudari saya yang ada di Provinsi Jawa Barat bahwa hari ini di Provinsi Jawa Barat ada wakil rakyat yang sedang mengidap gangguan jiwa, yakni Ono Surono bersama rekannya seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.